Halo teman-teman, nama saya Gita Obri dan saya akan membahas mengenai cerita pendek Laparur yang ditulis oleh Guy de Maupassant lewat kacamata sosiologi atau sosiologi sastra. Dimana sosiologi sastra sendiri itu tuh nggak mungkin lepas dari background pengarangnya, karena menurut sosiologi sastra itu tuh bisa banget kita teliti lebih lanjut atau kita analisis. Dan karena sastra itu tuh juga merupakan cerminan masyarakat pada saat itu gitu. Nah, menurut Ian Watt juga seperti itu, dia merupakan cerminan masyarakat pada saat itu, tapi kita juga nggak bisa melepasin pandangan sosiologi pengarangnya. Nah, cerpen Laparur ini bercerita mengenai Mathilde Loisel. Jadi Mathilde Loisel ini merupakan seorang wanita yang cantik, rupawan, tapi dia itu berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Nah, di mana Mathilde Loisel udah menikah sama suaminya. Dia menikah dan dia itu hidup ya di keluarga yang berkecukupan gitu. Tapi Mathilde ini selalu memimpikan kalau dia itu bisa banget untuk naik ke kelasnya yang lebih atas, ke kelas yang lebih atas untuk jadi seorang bangsawan. Karena dia ngerasa kalau misalkan paras dia cantik, dia itu tuh bisa, dia itu pantas untuk jadi seorang wanita bangsawan gitu. Terus konflik itu mulai muncul di awal-awal, pertama karena suaminya itu dapat undangan ke pesta dansa yang isinya itu bangsawan semua. Pertama tuh Mathilde gak mau ikut karena dia gak ngerasa pantas lah untuk hadirin ke acara itu, karena dia itu gak punya gaun yang cantik, dia tuh gak sekelas mereka gitu. Nah, terus dia minta uang ke suaminya untuk beli gaun yang lebih bagus dan dikasih sama suaminya. Terus dia juga minjem kalung berlian temennya si Jan ini. Nah, dia minjam, terus habis itu dia pergilah ke pesta dansa itu. Dimana di pesta dansa itu tuh dia udah berhasil banget untuk terlihat sangat berkelas, untuk terlihat classy dan seperti wanita bangsawan pada umumnya gitu. Nah, setelah itu pas pulang dia tuh mendadak kaget kalau misalkan ternyata kalung yang dia pinjam tuh hilang gitu. Jadi dia nggak nemuin kalungnya di mana-mana, dia udah cari kemana-mana hilang. Terus dia ngerasa kalau dia itu bertanggung jawab atas hilangnya kalung tersebut. Dan yang pada akhirnya dia itu sampai nyari-nyari lah sama suaminya kemana-mana, ke toko-toko yang lain untuk nyari kalung yang sama persis yang sama yang dia ilangin. Terus dia bener-bener yang kayak ngutang sana sini untuk beli kalung tersebut, kalung berlian tersebut. Dimana setelah itu tuh dia juga harus pindah, kayak dia harus pindah ke rumah yang lebih kecil, dia harus mecat pembantu-pembantunya, pelayan-pelayan yang dia punya. Terus habis itu dia juga harus bekerja sendiri, dia nyuci sendiri, dia masak sendiri, dia nyuci piring sendiri, dan dia ngerasain menderita banget jadi orang miskin. Bahkan setelah dia ngebalikin kalung itu, dia juga cantiknya udah gak ada lagi, mukanya udah lelah seperti ibu-ibu pada umumnya, kayak dia udah gak lagi secantik itu, dia udah gak bisa merawat diri sebanyak itu gitu loh. Nah, di sini ternyata akhir konfliknya adalah dimana si Mathilde Loisel itu menemukan kalau misalkan ternyata kalungnya itu tuh kalung yang temannya punya itu kalung replika, jadi semua kerja keras dia itu sia-sia. Nah, menurut keadaan sosial kali itu, realitas sosial saat itu tuh kenapa sih si Mathilde ini tuh pengen banget gitu loh untuk naik kelas sosial, dia pengen banget dilayanin, dia pengen banget jadi kaya raya, karena keadaan saat itu tuh benar-benar kacau banget, kayak banyak banget korupsi merajalela di Perancis. Terus habis itu gak ada yang namanya moralitas sosial, jadi mereka tuh hidupnya warawiri, mereka ngejar harta duniawi banget gitu. Nah, salah satunya Mathilde ini gitu, dia tuh pengen banget gitu loh untuk naik ke kelas sosial, dia pengen banget nikmatin hidup-hidup yang kayak kaya raya, dan dia pengen dilayanin sama semua orang. Terus gara-gara dia ngerasa cantik dan rupawan juga, dia ngerasa pantas untuk jadi wanita bangsawan. Habis itu dia mulai usaha, dia mulai melakukan tindakan-tindakan sosial yang emang dia ngelakuin tindakan sosial itu pasti ke orang lain gitu. Tindakan-tindakan sosial ini dilakuin ke si Jan ini, dia mulai minjem kalung dan emang tindakannya itu berhasil gitu loh. Dan menurut Max Weber juga tindakan sosial ini tuh adalah tindakan rasional, dimana dia berhasil untuk mencapai tujuannya dengan tindakan yang emang seefektif mungkin dia lakuin gitu loh. Nah, terus habis itu setelah itu menuju ke anti klimaksnya itu dimana dia itu
kehilangan kalungnya kan, dia kehilangan kalungnya, dia pinjam, terus dia berusaha banget untuk menggantiin kalungnya dengan dia berhutang sana sini, dia kayak dia kerja kerja juga untuk ngasilin uang gitu. Nah di sini kelihatan banget tokoh Matilda itu tuh kayak berubah, sama Maupassant digambarin dia berubah banget, jadi kayak dia tuh berkembang lah tokohnya. Di mana di sini tuh dikasih lihat kalau misalkan dia itu berusaha banget untuk bertahan hidup gitu, dia berusaha untuk ngebayar utang-utang yang udah dia lakuin supaya dia itu masih bisa bertahan hidup di lingkungannya tuh. Segitu dulu dari paper saya, terima kasih sudah mendengarkan.